Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karina Terawati Azahra dengan NIM 1900006016 akan menjelaskan mengenai konsep umum pendidikan dalam Islam. Konsep pendidikan menurut pandangan Islam harus dirujuk dari berbagai aspek, antara lain aspek keagamaan, aspek kesejahteraan, aspek kebahasaan, aspek ruang lingkup, dan aspek tanggung jawab. Yang pertama ada aspek keagamaan, yaitu bagaimana hubungan Islam sebagai agama dengan pendidikan. Maksudnya adalah apakah ajaran Islam memuat informasi pendidikan hingga dapat dijadikan sumber rujukan dalam penyusunan konsep pendidikan Islam. Yang kedua ada aspek kesejahteraan, yaitu merujuk kepada latar belakang sejarah pemikiran para ahli tentang pendidikan Islam dari zaman ke zaman, khususnya mengenai ada tidaknya peran Islam dalam bidang pendidikan dalam kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan hidup manusia. Yang ketiga, aspek kebahasaan adalah bagaimana pembentukan konsep pendidikan atas dasar pemahaman secara etimologi. Yang keempat, aspek ruang lingkup diperlukan untuk mengetahui tentang batas-batas kewenangan pendidikan menurut ajaran Islam. Dan yang terakhir adalah aspek tanggung jawab, yaitu siapa yang dibebankan tugas dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan mendidik, yaitu siapa saja yang menurut ajaran Islam dibebankan kewajiban itu. 2. Pendidik dan peserta didik serta interaksinya dalam pendidikan Islam. Pendidik merupakan orang yang memiliki kemampuan dan pengalaman dalam memberikan ilmu pengetahuan di sekolah atau di kelas, dan bertanggung jawab dalam membimbing dan mengarahkan peserta didiknya mencapai kedewasaan. Sedangkan peserta didik merupakan makhluk yang sedang berada dalam proses perkembangan dan pertumbuhan menuju fitrahnya. Mereka memerlukan bimbingan yang konsisten menuju ke arah titik optimal kemampuannya. Tugas pokok pendidik adalah mendidik, mengajar, dan melatih peserta didik untuk mengenal Allah sehingga memiliki kepribadian dan keilmuan yang islami. Tugas pokok pendidik tersebut diwujudkan dalam kesatuan kegiatan pembelajaran. Pendidik juga bertanggung jawab mencerdaskan kehidupan anak didik. Pribadi susila yang cukup adalah yang diharapkan ada pada diri setiap peserta didik. Adab yang harus tampak dari pendidik terhadap peserta didiknya adalah bersikap lemah lembut dan kasih sayang kepada para pelajar. Sebagaimana dikatakan Al-Ghazali bahwa seorang pendidik dibandingkan dengan orang tua, maka pendidik lebih utama. Sedangkan ada peserta didik terhadap gurunya adalah seorang peserta didik hendaknya tunduk kepada keinginan gurunya dan taat kepadanya dalam semua perintah dan nasihatnya. Dalam hal berinteraksi dalam pembelajaran, pola hubungan pendidik dan peserta didik bersifat kemitraan yang didasarkan pada nilai-nilai demokratis, keterbukaan, kemanusiaan, dan saling pengertian. Maka dalam hubungan tersebut, pendidik dan peserta didik sama-sama saling menghargai hubungan tersebut. Pendidik harus profesional dalam bidang ilmu yang diajarkan dan memberi contoh yang baik bagi para peserta didiknya. Yang ketiga adalah tanggapan atas kasus yang terjadi dalam pendidikan. Menurut saya, kasus murid melawan dan melecehkan guru ataupun guru yang memukul dan melecehkan murid, keduanya bukan merupakan perilaku terpuji. Hal ini dikarenakan tidak sepantasnya murid dan guru saling menyakiti satu sama lain. Seharusnya peserta didik dapat menghargai gurunya dan sang guru pun harusnya dapat memberi contoh yang baik kepada para muridnya. Dan pembahasan yang terakhir yaitu strategi pembelajaran yang dikaitkan dengan penanaman nilai-nilai ajaran Islam, khususnya dalam pelajaran matematika. Yang pertama yaitu selalu menyebut nama Allah. Sebelum pembelajaran dimulai, ditradisikan diawali dengan membaca basmalah dan berdoa bersama-sama. Tenaga pendidik atau pengajar hendaknya selalu mengingatkan kepada peserta didik betapa pentingnya kita selalu ingat mengatasnamakan Allah untuk segala aktivitas dan bersyukur kepada Allah, apalagi ketika kita sedang menggali ilmunya Allah. Yang kedua adalah penggunaan istilah. Istilah dalam matematika sangat banyak, di antaranya yaitu penggunaan nama, peristiwa, atau benda yang bernuansa Islam. Misalnya nama Ahmad, Fatimah, Khadijah. Peristiwanya yaitu mewakafkan tanah dengan ukuran luas tertentu, kecepatan perjalanan ketika melakukan sa'i dari Safa ke Marwah, ataupun benda-benda yang meliputi himpunan kitab-kitab suci maupun himpunan masjid. Yang ketiga yaitu ilustrasi visual.
Alat-alat dan media pembelajaran dalam mata pelajaran matematika dapat divisualisasikan dengan gambar-gambar atau potret yang islami. Misalnya dalam membicarakan simetri dapat dicontohkan ornamen-ornamen masjid atau musola. Dalam pembahasan bangun ruang dapat menampilkan Ka'bah. Dalam pembahasan bangun datar juga dapat menampilkan luas sajadah. Yang keempat ada aplikasi atau contoh-contoh. Dalam menjelaskan suatu kompetensi dapat menggunakan bahan ajar dengan memberikan contoh-contoh aplikatif. Misalnya, dalam pembahasan pecahan dapat dikaitkan dengan pembagian harta warisan yang sesuai dengan pedoman dalam Al-Quran. Materi tentang uang dan perdagangan dapat diterangkan dalam bantuan praktek bank syariah dengan sistem bagi hasil. Yang kelima yaitu menyisipkan ayat atau hadis yang relevan. Dalam pembahasan materi tertentu dapat menyisipkan ayat atau hadis yang relevan. Misalnya dalam pembahasan aritmatika sosial, disisipkan ayat 9 dan 10 surah Al-Jumu'ah yaitu tentang perniagaan dan hadis tentang jual beli. Yang keenam ada penelusuran sejarah. Penjelasan suatu kompetensi dapat dikaitkan dengan sejarah perkembangan ilmu pengetahuan oleh sarjana muslim. Misalnya dalam pembahasan bilangan bulat dapat disampaikan penemu bilangan 0. Pada penjelasan materi trigonometri dapat dijelaskan penemuan sinus dan kosinus oleh Ibnu Jabir Al-Batani. Kemudian ada jaringan topik, yaitu mengaitkan matematika dengan topik-topik dalam disiplin ilmu lain. Misalnya, dalam menjelaskan bahasan tentang relasi dengan rantai makanan, seperti ayam makan padi, rumput makan serangga, atau kerbau makan rumput dikaitkan dengan rezeki Allah yang diberikan kepada segenap makhluknya di muka bumi ini. Ataupun menjelaskan tentang terbentuknya bangun ruang yang berasal dari bangun datar. Bangun datar berasal dari sebuah garis berasal dari sebuah titik, yang akhirnya titik berasal dari sebuah zat yang diciptakan oleh yang serba maha. Yang sampai sekarang belum ada seorang pun yang mampu mendefinisikan sebuah titik karena sebuah titik adalah rahasia Allah. Kemudian ada simbol-simbol ayat kauniyah. Dalam mengajarkan tentang simetri putar dapat diberikan contoh betapa teraturnya Allah menciptakan gerakan beredarnya bumi mengelilingi bumi dan bumi mengelilingi matahari, atau tentang rotasi bumi pada sumbunya. Ketika mengajarkan tentang bilangan tak hingga dapat diartikan dengan banyaknya pasir di pantai atau berapa liter air di laut di muka bumi ini, atau berapa volume udara yang dihirup oleh makhluk Allah selama masih ada kehidupan di dunia ini. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga materi yang saya sampaikan dapat dipahami, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.